Kembali di Sindo Sore, pemirsa, kualitas pendidikan yang terjaga menjadi jalan utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sayangnya beragam tantangan menghadang perjalanan ini. Sejumlah langkah strategis dalam mengawal anak muda Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 terus dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Pendidikan adalah fondasi kedaulatan yang tak kasat mata. Ia bukan sekedar ritus pergi ke sekolah, melainkan satu-satunya eskalator sosial yang mampu mengubah nasib anak petani menjadi jenderal dan anak buruh menjadi ilmuwan. Tanpa pendidikan yang tuntas, kekayaan alam hanyalah bahan mentah yang dinikmati bangsa lain. Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor ini sebagai garis pertahanan negara tertinggi, melampaui urgensi alutsista fisik manapun, dengan keyakinan bahwa kebodohan adalah ancaman eksistensial bagi kelangsungan Republik. Namun narasi besar tentang kedaulatan dan pertahanan ini seketika terbentur realitas yang jauh lebih kelam. Visi Indonesia Emas tidak sedang berjalan di atas karpet merah, melainkan harus mendaki terjalnya data statistik yang memprihatinkan. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik dan Susenas tidak sekedar menyajikan angka, tetapi menampar kesadaran kita dengan fakta bahwa sistem pendidikan nasional sedang mengalami kebocoran hebat. Tercatat secara akumulatif ada 4,16 juta anak usia sekolah yang kini berstatus sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Angka jutaan ini bukan sekedar digit statistik, melainkan merepresentasikan nyawa generasi yang terbuang. Gabungan dari mereka yang putus sekolah di tengah jalan, mereka yang lulus namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, hingga mereka yang sama sekali belum pernah menyentuh bangku sekolah sejak lahir. Lebih mengkhawatirkan lagi, bedah data tersebut memperlihatkan sebuah ironi tragis pada jenjang pendidikan menengah. Sekolah menengah kejuruan dan juga SMA yang sejatinya didesain sebagai pabrik tenaga kerja terampil justru menyumbang persentase putus sekolah tertinggi. Faktor ekonomi menjadi tembok penghalang utama. Biaya operasional, praktik, dan seragam menjadi beban yang tak terpikul oleh keluarga prasejahtera. Disparitas wilayah pun kian memperlebar jurang ini. Jika di Pulau Jawa akses pendidikan terasa dalam genggaman, tengoklah ke wilayah timur seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, di mana angka anak tidak sekolah melonjak tajam di atas 16%, meninggalkan ribuan anak bangsa tertinggal dalam kegelapan literasi. Kita sedang berpacu melawan waktu. Jika jutaan anak muda ini dibiarkan tumbuh tanpa keahlian di tengah kebocoran sistem pendidikan tadi, bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030 hingga 2040 akan berbalik menjadi bencana demografi berupa pengangguran massal. Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa ini membutuhkan dua mesin penggerak sekaligus yang harus bekerja paralel. Otak yang cerdas untuk melahirkan inovasi tingkat tinggi dan tulang punggung yang kuat serta terampil untuk menggerakkan roda ekonomi. Menjawab tantangan multidimensi ini, pemerintah memutuskan untuk memecah fokus intervensi negara ke dalam dua jalur inovatif, SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Jalur pertama adalah SMA Garuda, sebuah inkubator yang disiapkan khusus bagi para calon pemimpin masa depan. Sekolah berasrama dengan disiplin semi-militer ini telah resmi diluncurkan di 16 titik strategis per Oktober 2025. Lokasinya merupakan kombinasi cerdas antara pembangunan fasilitas baru di daerah 3T seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara, serta afiliasi dengan sekolah unggulan existing yang sudah teruji kualitasnya, seperti SMA Taruna Nusantara di Magelang, SMA NMH Tamrin di Jakarta, dan SMA Unggul Del di Sumatera Utara.
Target jangka menengahnya pun sangat ambisius, mendirikan satu SMA Garuda di setiap provinsi di Indonesia. Sekolah ini didesain sangat eksklusif secara intelektual. Target utamanya adalah anak-anak dengan IQ superior, para jenius daerah, dan juara Olimpiade Sains dari seluruh pelosok negeri. Seleksinya sangat ketat, meliputi tes akademik tingkat tinggi, kesiapan fisik, dan juga psikotes. Namun, bagi putra-putri terbaik yang lolos, negara hadir dengan menanggung biaya pendidikan 100%. Kualitas pengajar pun tidak main-main. Guru-guru di SMA Garuda wajib berkualifikasi minimal S2 atau S3, fasih berbahasa Inggris, dan digaji setara profesional korporat lengkap dengan fasilitas rumah dinas demi mencegah brain drain ke sektor swasta. Output akhirnya sudah dipatok tinggi. Lulusan SMA Garuda wajib menembus 100 universitas top dunia seperti Ivy League, Oxford, atau Cambridge. Beliau menginginkan agar terjadi perubahan signifikan dari di bidang sains dan teknologi Indonesia. Kita mengetahui seperti yang diceritakan Bapak Presiden terakhir langsung pada rapat terbatas tanggal 23 Juni di Hambalang yang saya juga hadir pada hari itu, bahwa latar belakang Sekolah Garuda ini adalah Bapak Presiden melihat kita harus memperbaiki, mengoptimalkan sains dan teknologi di negara kita. Bidang STEM, sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang STEM. Di kutub yang berseberangan namun sama pentingnya, sekolah rakyat hadir sebagai jaring pengaman sosial. Ini adalah misi penyelamatan massal dengan target pembangunan 500 sekolah baru secara bertahap. Saat ini, sedikitnya 100 titik rintisan telah beroperasi, terbagi atas 48 lokasi di Pulau Jawa dan 52 lokasi di luar Jawa, yang secara spesifik menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrim dan wilayah terisolir yang selama ini luput dari jangkauan sekolah negeri biasa. Syarat masuk sekolah rakyat sangat spesifik dan inklusif, wajib berasal dari keluarga desil 1 dan 2 atau kelompok 20% penduduk termiskin, anak yatim piatu, serta mereka yang putus sekolah. Berbeda total dengan SMA Garuda. Di sini tidak ada seleksi nilai rapor, syarat utamanya hanyalah kemauan untuk belajar. Tenaga pengajarnya adalah guru dengan kemampuan pedagogi sosial yang mampu mengasuh anak-anak dengan latar belakang traumatik atau ekonomi sulit. Digaji dengan standar ASN plus tunjangan kemahalan, di sini kurikulum difokuskan pada pembekalan sertifikasi vokasi agar siswa mandiri secara ekonomi, sekaligus mendapat jaminan asrama dan makan bergizi 3 kali sehari untuk memutus mata rantai stunting dan gizi buruk. Perbedaan ketiga model pendidikan ini kini terlihat tegas. Jika sekolah reguler umumnya menerapkan sistem pulang pergi dengan kurikulum standar nasional, SMA Garuda dan sekolah rakyat mewajibkan sistem asrama penuh. Bedanya, SMA Garuda fokus pada kurikulum internasional berat berbasis STEM dan kompetisi tingkat tinggi, sementara sekolah rakyat fokus pada keterampilan vokasi praktis, perbaikan gizi fisik, dan pendekatan kekeluargaan. Dua program prioritas ini memang menjadi bukti kehadiran negara di dua kutub berbeda. Namun, di balik optimisme pembangunan fisik dan kurikulum baru ini, tersisa satu pekerjaan rumah raksasa yang masih jauh dari kata tuntas, kesejahteraan guru secara umum. Ada ketimpangan yang mencolok mata. Ketika guru SMA Garuda digaji setara manajer korporat dan guru sekolah rakyat mendapat tunjangan khusus, jutaan guru di sekolah reguler, terutama yang berstatus honorer, masih bergulat dengan upah yang seringkali tidak manusiawi. Kualitas pendidikan tidak akan pernah merata jika kesejahteraan pengajarnya masih berkasta. Gedung sekolah boleh megah, kurikulum boleh canggih. Namun jika perut gurunya masih lapar dan masa depannya tidak jelas, visi Indonesia Emas hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini kelak bukan dilihat dari megahnya asrama yang dibangun, melainkan dari hilangnya angka statistik anak putus sekolah dan lahirnya keadilan bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa di Republik ini.